Halo Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumatera Utara hari ini edisi Rabu 21 November 2024. Bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Audran dari Olinka. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Sementara itu pemirsa, media perkebunan bekerja sama dengan Ditjen Perkebunan dan BPDKS menyelenggarakan seminar nasional bertema mengantisipasi gangguan usaha dan konflik untuk menjaga keberlangsungan sawit Indonesia berkelanjutan. Seminar bertujuan memberikan edukasi terhadap para pemangku industri kelapa sawit agar tetap mematuhi hukum yang telah dibuat. Berlangsung di salah satu ballroom di Kota Medan, kegiatan ini dihadiri para pelaku industri kelapa sawit yang ada di Sumatera. Hendra J. Purba selaku pemimpin usaha media perkebunan mengatakan bahwa sejarah kelapa sawit di Indonesia adalah sejarah kemitraan antara perusahaan dan masyarakat sekitar kebun, sehingga konflik bisa diminimalisir. Konflik terjadi karena pemahaman yang tidak sama soal regulasi. Maka dari itu seminar ini dilakukan agar bisa mengatasi masalah-masalah terkait kelapa sawit di mata hukum. Dengan diskusi tersebut bisa memberikan pemahaman yang baik agar bisa membangun komunikasi yang baik terhadap para pelaku usaha sawit dengan warga sekitar perkebunan. Dan warga sekitar juga bisa tumbuh berkembang dari segi ekonomi dari sawit tersebut. Seminar ini sebagai langkah konkret menghadapi berbagai tantangan. Sawit bukan hanya komoditas tetapi pilar utama perekonomian Indonesia yang menopang jutaan petani kecil, buruh, dan masyarakat lokal. Namun sektor ini sering menghadapi berbagai tantangan, mulai dari konflik agraria, regulasi yang multitafsir, hingga tekanan global seperti ADR. Melalui forum ini, pihaknya berharap dapat menciptakan pemahaman bersama terkait regulasi perkebunan dan solusi praktis, khususnya dalam penertiban STDB, surat tanda daftar budidaya yang krusial untuk legalitas usaha. Keberlanjutan sawit tidak hanya soal lingkungan, tetapi juga tentang menciptakan keadilan bagi seluruh pelaku industri. Jadi perkebunan sawit Indonesia diawali dengan pola kemitraan antara pola inti plasma, perusahaan inti rakyat. Nah, itu programnya itu ada Pirbun, ada Pirnes, ada Pir lokal, ada program-program pemerintah untuk mendorong perkebunan sawit ini menjadi bagian dari pembangunan ekonomi nasional. Nah, tetapi perkembangannya perkebunan sawit ini didominasi oleh perkebunan rakyat. Nah, ini tidak bisa kita cegah karena pola inti plasma ini adalah cikal bakal perkebunan itu cukup pesat dan berkembang. Nah, dengan masyarakat sekitar timbul kecemburuan, makanya berkembanglah perkebunan rakyat atau perkebunan swadaya. Nah, disinilah kami melihat konflik atau gangguan usaha tidak bisa dihindari. Nah, kami selama 2 hari ini mencoba untuk menggali permasalahan ini dan apa yang menjadi solusi. Selama 2 hari kami berseminar yang didukung oleh BPDKS dan Dirjen Bun. Nah, inilah dalam 2 hari ini, di hari pertama kami membahas bagaimana mengantisipasi gangguan usaha dan konflik di perkebunan sawit, dan hari kedua kami mencoba untuk field trip berkunjung ke Museum Perkebunan untuk melihat sejarah bagaimana perkebunan sawit ini dibangun dengan pola inti plasma. Nah, inilah kami dari media perkebunan memberikan suatu pemahaman yang baik kepada pelaku usaha perkebunan supaya betul-betul sawit ini diawali atau diawali dengan bagaimana masyarakat sekitar, bagaimana petani itu tumbuh dan berkembang bersama. Ini yang menjadi latar belakang kami membuat seminar ini. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Audran dari Olinka pamit undur diri dari hadapan Anda, TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.